Shalom saudara-saudara, salam jumpa, salam dahsyat di dalam Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Saudara, saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kasih di dalam kita mengenal akan firman Tuhan. Biar kita semua lebih mengenal akan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan saudara kekasih, sebelum kita akan masuk di dalam firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Terpujilah Tuhan Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yeshua, Yud-He-Vah-He. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Bapa yang mengasihi kami, mengampuni kami, dan yang menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, Kau yang ampunya firman, Kau yang menyatakan rahasia-rahasia firman-Mu di dalam kami. Kaulah Tuhan yang hidup, dan firman-Mu ya dan amin. Kami percaya setiap janji firman-Mu adalah menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan membawa kami pada keselamatan yang daripada-Mu. Syukur Bapa, berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu ini. Ya Roh Kudus Tuhan yang bekerja, Roh Kudus Tuhan yang berbicara lewat mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan. Kaulah yang ampunya firman, Kaulah yang maha kuasa, Kaulah yang ampunya kehidupan. Terima kasih Bapa Roh Kudus. Semua jadi untuk hormat kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yeshua, Yud-He-Vah-He yang maha kuasa, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang kekasih, untuk firman Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17 dan 18. Jadi firman Tuhan saat ini kita akan baca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Mari kita baca bersama. Dan ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Dan dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku, "Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir, dan yang hidup. Dan aku telah mati, tapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian." Inilah firman Tuhan yang kita akan sharing saat ini, saudara kekasih. Di mana firman Tuhan ini menyatakan akan pribadi Tuhan yang maha kuasa. Dia menyatakan, akulah yang pertama dan yang terakhir. Akulah yang awal dan yang terakhir, dan yang hidup. Aku telah mati, tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian.
Saudara, di dalam firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana Tuhan yang kita muliakan, kita percaya, sembah. Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah yang awal, dialah yang pertama, saudara. Sebelum langit bumi ada, dialah Tuhan selama-lamanya. Saudara yang kekasih, sebelum manusia diciptakan, kerajaannya sudah ada. Dialah Bapa pencipta langit dan bumi. Dan dialah Bapa yang menciptakan kita manusia. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengenal Dia yang menciptakan manusia. Saudara, Dia yang awal. Sebelum langit bumi ada, Dia sudah ada. Saudara, dan Tuhan menyatakan bahwa Dialah yang menciptakan manusia, menciptakan kita semua. Dan saudara yang kekasih, Tuhan menciptakan kita sempurna, saudara. Tuhan menciptakan kita di dalam keadaan kudus. Tuhan menciptakan Adam di dalam keadaan kudus atau tidak berdosa. Tetapi kita semua mengetahui bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka manusia telah kurang kemuliaan di hadapannya. Dan manusia ada di dalam hidup yang terpisah atau hidup di dalam kejatuhan. Artinya manusia ada di dalam kegelapan, ada di dalam dosa. Karena manusia telah melanggar akan firman-Nya kepada Adam dan Hawa. Sehingga kematian terjadi, kematian diwariskan kepada manusia mulai dari Adam sampai sekarang. Saudara, sampai akan rahasia-rahasia firman digenapi, maut akan merajalela di mana-mana di seluruh muka bumi ini. Tapi saudara yang kekasih, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang adalah pencipta kita, Dia penuh dengan kemurahan dan Dia mau menyelamatkan kita dari kuasa maut, dari segala kehidupan yang penuh dengan dosa. Oleh kasih karunia Bapa di dalam Yesua HaMasiah, Dia datang, Dia adalah firman menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Saudara yang kekasih, ini adalah satu kasih yang kekal, di mana Tuhan telah mengorbankan tubuh, nyawa, dan namanya supaya manusia tidak akan binasa. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, demikianlah Bapa mengasihi dunia ini, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara yang kekasih,
Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia sendiri datang di dalam rupa manusia, dalam keadaan manusia, supaya kita di dalam daging ini ditebus dari dosa, ditebus dari segala pelanggaran, kejahatan, dan segala perbuatan-perbuatan yang melawan Dia, supaya kita menerima kehidupan yang kekal. Dan saudara yang kekasih, kehidupan kekal itu saat ini masih berupa janji, belum digenapi. Tapi kehidupan kekal ini akan tergenapi ketika Dia akan datang kedua kali. Saudara, kita percaya semua, kita ada di dalam perjuangan, kita ada di dalam peperangan iman, kita ada di dalam peperangan kehidupan melawan dosa dan kejahatan. Kita bukan melawan daging dan darah, tapi kita melawan penguasa-penguasa angkasa, penguasa-penguasa udara, penguasa-penguasa di laut dan di dunia ini. Jadi saudara yang kekasih, mari kita percaya, mari kita berpegang teguh pada firman-Nya. Di dalam iman kita akan diselamatkan. Di dalam percaya kepada Dia pencipta langit dan bumi. Dialah yang awal dan yang akhir. Namanya Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah namanya saudara yang kekasih. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala Raja. Kalau kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 8 mengatakan bahwa Yud-He Vav-He berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Dan saudara, kita harus tahu, nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Dialah Alfa Omega. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Saudara, tidak ada lain. Tidak ada nama lain yang dikaruniakannya kepada manusia, supaya manusia akan selamat, selain di dalam nama satu-satunya ini, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Karena kita membaca di dalam ayat 18, Dia katakan, Dia telah mati dan hidup kembali. Dia hidup selama-lamanya. Kematiannya supaya kita menerima kehidupan. Dia yang telah mati bagi kita, dan Dia yang akan menghidupkan kita, saudara yang kekasih. Jadi di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, kita menerima kehidupan. Kita tidak akan mati apabila kita percaya di dalam nama ini. Sebab Tuhan Yesua mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan mati, tapi dia akan hidup. Kita boleh baca dalam Yohanes 11 ayat 25, saudara yang kekasih. Mari kita baca.
Hari 11 ayat 25. Yesua berkata kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, dia akan hidup." Ayat 26. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku, sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara yang kekasih, percayakah engkau akan firman ini? Dia katakan, dialah kebangkitan dan hidup. Saudara, Tuhan melakukan ini. Dia mati bagi kita. Dan dialah kebangkitan dan hidup, saudara yang kekasih. Dikatakan, walaupun sudah mati, dia akan hidup. Inilah pengharapan orang-orang percaya, saudara yang kekasih. Ketika kita percaya di dalam nama satu-satunya ini, Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He. Walaupun kita sudah mati, tapi kita akan hidup. Kita akan dibangkitkan pada hari kedatangan yang kedua kali. Karena dialah kebangkitan dan hidup. Dan hanya di dalam nama Yesua, Yud-He-Vav-He, manusia menerima kebangkitan dan kehidupan. Inilah nama satu-satunya, saudara. Dan tidak di dalam nama apapun di bawah kolong langit ini. Seperti di dalam Kisah 4 ayat 12. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat membangkitkan manusia. Yang dapat memberi kehidupan kepada manusia. Selain di dalam nama kudus ini. Nama kekal. Dialah yang awal. Dan dialah yang akhir, saudara. Dan namanya tidak berubah selama-lamanya. Dia awal di dalam nama Yesua, Yud-He-Vav-He. Dan sampai akhir, sampai selama-lamanya. Namanya tetap selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Jadi, percayakah engkau akan nama ini? Firman Tuhan, dia menawarkan kehidupan bagi Anda. Percayakah engkau akan nama kudusnya ini? Dialah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub, saudara yang kekasih. Dialah yang dimuliakan oleh Musa. Saudara, kita mengingat semua ketika Musa, dia meminta supaya Bapa Tuhan Yesua, Yud-He-Vav-He, supaya Musa dapat melihat kemuliaan wajahnya. Tapi saudara yang kekasih, firman Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 33 ayat 20, manusia tidak dapat melihat wajah Tuhan, wajah Elohim, wajah Yesua, Yud-He-Vav-He, dan boleh hidup. Jadi, saudara yang kekasih, Tuhan menyatakan manusia tidak dapat memandang wajah kemuliaan yang maha kuasa. Karena ketika manusia memandang wajahnya, dia akan mati, saudara. Kita melihat juga di dalam pembacaan kita, ketika Yohanes melihat wajahnya yang seperti matahari yang luar biasa cahayanya, maka Yohanes dia tersungkur dan seperti orang mati. Jadi saudara, Tuhan kita terlalu ajaib, tidak bisa diungkapkan dengan pikiran manusia.
Saudara yang kekasih, sehingga Musa, firman Tuhan menyatakan bahwa hanya melihat belakang, bahagian belakang dari Bapa Pencipta ini. Terlalu ajaib dan terlalu maha kuasa Tuhan kita. Saudara, jadi mari kita percaya sepenuhnya di dalam Dia, Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Karena Dialah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Itulah sebabnya di dalam Lukas 12 ayat 5 dikatakan, Yesua mengatakan bahwa, mari kita baca saudara. Lukas 5 ayat 12. Lukas 12 ayat 5. Mengatakan, aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah terhadap Dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam neraka. Ini saudara kekasih, mari kita percaya sungguh-sungguh di dalam Dia, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia. Karena Dialah yang berkuasa untuk menghidupkan, dan Dia juga berkuasa untuk menghukum, melemparkan ke dalam api neraka. Saudara, banyak kali orang Kristen takut akan antikris. Saudara, antikris tidak ada artinya. Mari kita takut akan Yesua. Saudara kekasih, sebenarnya yang ada anti Yesua, anti Mesia, dan antikris, saudara, itu semua adalah hanya suatu akal pikiran manusia, saudara. Tapi yang benar, yang difirmankan sesungguhnya, anti Yesua. Saudara, orang yang menyangkal Yesua, yang tidak percaya di dalam nama Yesua, Yud-He Vav-He, mereka adalah anti Mesia, anti kebenaran, anti keselamatan. Dan semua itu adalah pekerjaan roh durhaka yang menyesatkan banyak orang. Itulah sebabnya, saudara, supaya orang-orang percaya mengerti sesungguhnya bahwa yang ada adalah anti Yesua, bukan antikris. Haleluya. Sebab orang anti Yesua, Dia Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, akan melemparkan ke dalam neraka yang kekal. Tapi kalau antikris, saudara, itu hanya setan yang membunuh, tidak ada artinya, saudara. Setan juga akan dilemparkan dalam api neraka. Jadi marilah supaya akhir-akhir zaman ini jangan kita menjadi anti Yesua Yud-He Vav-He. Karena saudara, hanya di dalam nama ini Tuhan akan menyelamatkan kita. Tidak di dalam nama lain. Dan kalau kita anti Yesua, saudara yang kekasih, maka kita tidak memiliki kehidupan. Orang yang menyangkal putra, menyangkal nama Yesua Yud-He Vav-He, mereka tidak berbapa. Mereka tidak ada di dalam kasih karunia. Dan mereka ada di dalam kuasa kegelapan. Saudara, mari kita benar-benar, saudara, mengenal dan mengetahui rahasia kehendak Tuhan. Jadi mari akhir-akhir ini Tuhan menyatakan adapun nama kudusnya, nama yang kekal, yang tidak berubah selama-lamanya,
yang awal dan yang akhir adalah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah nama Bapa Pencipta langit dan bumi, dan tidak di dalam nama lain. Jadi saudara-saudara yang kekasih, mari kita membuka hati pikiran kita. Jangan kita berharap bersandar di dalam nama lain yang tidak difirmankan Tuhan. Nama lain yang hanya karya manusia. Hanya karena buatan manusia. Saudara, di dalam Yeremia 16 ayat 20, bahwa nama Tuhan buatan manusia itu bukan Tuhan, saudara kekasih. Jadi kita harus tahu, sebab Tuhan itu cemburuan. Haleluya. Dia tidak memberikan kemuliaan namanya kepada yang lain. Ya. Jadi mari akhir-akhir ini, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan segala kejahatan yang melimpah, kejahatan yang bertambah-tambah, saudara yang kekasih, mari kita kembali kepada nama yang benar ini, supaya Tuhan akan membela kita, supaya Tuhan akan menyelamatkan kita, supaya Tuhan akan mengampuni dosa kita. Saudara, Dia yang telah mati dan hidup kekal selama-lamanya, itulah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, dan tidak di dalam nama lain. Inilah rahasia Tuhan yang Dia nyatakan. Saudara-saudara, jadi mari kita takut hanya kepadanya, supaya saudara kita tidak ditolak. Mari kita percaya, dan percaya hanya di dalam nama Yesua Yud-He Vav-He. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan memberi kehidupan bagi kita. Sebab Dia mengatakan bahwa di luar nama ini manusia tidak akan selamat. Saudara-saudara, di luar nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, kita tidak akan sampai ke surga. Haleluya. Sebab tidak ada yang najis yang boleh masuk di surga. Tidak ada nama dusta yang boleh masuk di surga. Dan tidak ada nama lain yang di surga selain nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Itulah nama kudus. Saudara yang kekasih, nama yang kekal, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang telah ada, dan yang akan datang. Dia tidak berubah selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega. Jadi saudara-saudara, hanya di dalam nama ini kita menerima pengampunan dosa. Yesua telah mati, tapi sekarang Dia hidup kekal. Dia yang punya kehidupan. Dia yang berkuasa atas surga. Dia yang berkuasa atas bumi. Dia berkuasa atas neraka. Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Saudara yang kekasih, tadi saya lupa menyatakan itu tema. Inilah tema, saudara, yang saya mau sampaikan, tapi saya lupa mengatakan. Yesua, Tuhan Yesua, penguasa surga, bumi, dan neraka. Saudara yang kekasih, jadi mari kita percaya di dalam nama ini. Dia akan menyelamatkan kita. Sebab keselamatan ada di dalam tangannya yang maha kuasa. Penghakiman ada di dalam tangannya maha kuasa. Neraka ada di dalam tangannya. Dia memegang kunci maut dan alam maut. Saudara, Dialah yang bertakhta di surga. Jadi mau kemana kita, saudara? Haleluya. Mari kita mau taat akan perintahnya dan kehendaknya. Dan saat ini, saudara, Tuhan mau supaya kita
beribadah di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, maka Dia akan memberi kita keselamatan yang kekal. Dia akan memberi kehidupan yang kekal. Dan Dia akan membangkitkan kita dari kematian. Dialah Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Dialah kebangkitan dan hidup. Hanya di dalam nama ini manusia akan menerima kebangkitan dan menerima tubuh kekekalan. Tapi kalau kita percaya di dalam nama lain, Tuhan Yesua mengatakan mereka akan turun ke alam maut dan tidak akan ke Firdaus. Saudara, kita ingat ketika seorang penjahat yang disalib bersama Yesua, ketika dia, saudara yang kekasih, meminta supaya Tuhan Yesua mengingat dia. Dan apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga aku akan bersama, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara yang kekasih. Jadi inilah firman kebenaran. Orang yang mati di dalam Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, mereka akan ke Firdaus dan tidak turun ke alam maut. Puji akan nama Tuhan. Kiranya saudara dapat memahami akan firman Tuhan ini. Sebagaimana di dalam Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah mereka yang bangkit pada kebangkitan pertama. Berbahagialah mereka yang bangkit pada kedatangan Tuhan Yesua kali yang kedua. Dia akan datang dan Dia akan membangkitkan orang-orang yang mati, yang percaya di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He, dan tidak di dalam nama lain. Ini Tuhan yang menyatakan, saudara. Tuhan yang berbicara. Dan saya percaya berbahagialah orang yang akan menerima kebangkitan pertama. Itulah mujizat yang terakhir, mujizat yang besar, mujizat yang luar biasa. Dan saudara, hanya kita dapat, hanya kita terima apabila kita percaya di dalam nama Tuhan Yesua Yud-He Vav-He. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya mengakhiri akan firman ini, saya rindu mau berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saudara, barang siapa yang sakit, membutuhkan pertolongan, mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah namamu Bapa Tuhan Yesua Yud-He Vav-He yang ampunya kehidupan. Kau yang memenuhi langit dan bumi, Tuhan. Kau mengasihi orang-orang yang percaya berharap kepadamu. Bagi mereka yang sakit ya Bapa, tangan-Mu yang maha kuasa menjamah dan membebaskan mereka dari penyakit. Mereka yang bergumul di alam maut, Engkau hidupkan. Haleluya. Kaulah yang berkuasa, Engkau Tuhan yang hidup. Namamu adalah kehidupan. Sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesua Maha Kuasa. Orang-orang sakit apapun juga sembuh. Dan mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesua yang Maha Kuasa. Terimalah kesembuhan. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesua Maha Kuasa. Sembuhlah engkau dari penyakitmu. Sembuh dan bebas engkau dari penyakit. Terimalah. Haleluya. Orang-orang yang di dalam keadaan yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Bapa, Engkau yang maha mengetahui. Kau mengasihi mereka.
Lepaskan mereka daripada segala beban-beban hidup Tuhan. Dan berkati mereka Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan, diagungkan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, syukur. Adakanlah semuanya Tuhan. Permuliakan nama-Mu Tuhan Yesua Maha Kuasa di muka bumi ini. Bapa, kami berdoa juga untuk negara dan bangsa kami Tuhan. Engkau Bapa yang Maha Kuasa, Kaulah yang empunya langit dan bumi Tuhan. Dan segala semuanya ada di dalam kuasa. Kau Tuhan memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Memberikan hikmat kepadanya Tuhan. Dan juga Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan keluarganya. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu menyertai mereka Bapa. Di dalam mereka menjalankan, memimpin negara dan bangsa Indonesia. Dan hikmat-Mu Tuhan dikaruniakan bagi mereka. Biar takut hanya kepadamu Tuhan. Mereka akan memuliakan akan kebenaran. Dan mereka berpegang dalam kebenaran dan keadilan yang daripada. Kau juga memberkati Tuhan akan para menteri dan juga para bapak-bapak yang ada di MPR dan DPR, juga bapak-bapak yang ada di pusat dan daerah yang memimpin negara ini, juga TNI Polri Tuhan, dan keluarga mereka Engkau memberkati semua. Kau melindungi mereka Tuhan. Kau memberikan kesehatan yang daripada-Mu. Bebas dari COVID, dijauhkan dari COVID. Dan semua ini Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Biar Engkau selalu memberkati bangsa Indonesia Bapa. Berikan kesatuan dan persatuan di dalam negara ini. Biar semua Tuhan, Engkau yang mengatur dan yang mengendalikan semuanya. Terima kasih Bapa, syukur semuanya. Selamatkan manusia di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesua, Yudhe Papi. Kekal selama-lamanya. Tuhan yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Tuhan Yesua, Yudhe Papi. Saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesua, Yudhe Papi, memberkatimu dan memeliharamu. Tuhan Yesua, Yudhe Papi, menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesua, Yudhe Papi, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera dan shalom. Amin.